mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak-bapak dan juga ibu-ibu jamaah dari KMIB maupun dari luar KMIB. Yang terhormat Ustadz Arif selaku guru kita dan juga saudara-saudara sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali. Momennya momen Idul Adha juga, jadi saling sekaligus kita bersilaturahmi. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas Mukhtarul Hadis, melanjutkan kitab Mukhtarul Hadis. Insya Allah nomor yang keberapa, Ustadz? Yang ke-26, 27. Tapi kemungkinan nanti kita akan sedikit kupas tentang kurban. Boleh. Ya. Baik, sekedar mengingatkan seperti biasanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi kita akan pertama-tama mendengarkan tausiah dari Ustadz Arif, kemudian akan kita buka sesi tanya jawab di akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Ustadz Arif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini masih dalam malam-malam tasyrik, masih dalam rangkaian bulan Dzulhijjah, salah satu daripada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang dimana amal-amal yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini sangat luar biasa pahalanya, sangat luar biasa apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang meramaikan dirinya dengan ibadah bersama keluarganya ataupun bersama lingkungannya. Salawat dan berserta salam kita juga tak lupa sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahibur risalah, orang yang membawa Islam, mengajarkan Islam, tak kenal lelah, tak kenal letih, untuk selalu mendorong, menyemangati kita zahiran wa batinan. Walaupun beliau sudah wafat, tapi beliau tetap selalu mendorong kita, menyemangati kita, dan mendoakan kita. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama membaca sholawat sebelum kita melakukan ataupun mengkaji daripada kitab Mukhtarul Hadis dan juga kitab-kitab yang lain yang sudah saya siapkan, insya Allah seputar kurban. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا
اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus mempelajari, mendetail seputar Idul Adha, sejarahnya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Idul Adha. Namun sebelumnya kita tak lupa kirimkan Fatihah juga kepada Rasulullah, kepada keluarganya, sahabat, para ulama, dan juga kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan berkat daripada Dzulhijjah ini, Idul Adha, beliau semua diberikan ampunan oleh Allah, diberikan tempat yang layak di sisinya, dan juga kita yang masih hidup diberi taufik hidayah untuk selalu bisa menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah ditambah dengan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan apa yang memang dilarang oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambilkan dari kitab Syarah Yaqutun Nafis. Kita membahas tentang kurban terlebih dahulu. Yang pembahasan kita tentang masalah kurban al-udhiyah. Jadi bahasa Arabnya ini udhiyah. Udhiyah ini akhirnya dijadikan nama menjadi Idul Adha, yang berarti kembali berkurban. Sejarahnya dulu, kurban yang pertama kali terjadi adalah di zaman Nabi Adam, antara Qabil dengan Habil putranya. Qabil kakaknya, Habil putranya. Yang dimana kurban ini diperuntukkan untuk mencari siapa yang pantas menikah dengan salah satu dari putri Nabi Adam. Jadi di syariatnya Nabi Adam itu boleh nikah antara kakak dengan adik. Kebetulan Qabil Habil juga ada Ikrimah dan Labuda. Nah, Ikrimah ini kembarannya dengan Qabil, Labuda ini dengan Habil. Nah, akhirnya Nabi Adam menikahkan silang antara Qabil dengan Labuda, Habil dengan Ikrimah. Namun disinilah terjadi kriminal pertama kali, ya, berupa pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, yang didasari atas dasar hasud. Jadi penyakit yang paling mematikan ini sebenarnya bukan corona. Penyakit yang paling mematikan adalah hasud, dengki dengan orang lain. Orang lain dapat nikmat, kemudian kita yang merasa panas. Jadi kalau kata Kiai Zainuddin, yang beli kompor tangga yang panas elu. Ini kadang memang itu adalah gangguan yang sangat hebat. Sampai ada dalam Al-Quran, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu ayat yang terakhir. Karena kita tidak bisa terlepas daripada orang-orang yang memang dengki. Ada suatu pepatah Arab mengatakan, kullu dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat pasti dihasut oleh orang lain. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita punya nikmat, dalam artian jangan sampai kita punya nikmat ini akhirnya menimbulkan kecemburuan di orang lain. Dan itu juga yang akhirnya melandasi kenapa kok
laki-laki tidak boleh pakai emas, ataupun kenapa kok tidak boleh kita punya piring atau gelas yang berbahan emas atau perak. Salah satunya adalah untuk menghindari potensi-potensi negatif tersebut. Nah, ketika kembali ke cerita tadi, ketika Qabil dengan Habil ini saling akhirnya tidak terima kan. Yang Qabil tidak terima karena seharusnya dia menikah dengan Ikrimah, saudara kembarnya yang sama-sama cantik. Jadi, Ikrimah cantik, Qabilnya ganteng. Kalau Habil ini tidak seperti Qabil gantengnya. Labuda juga tidak secantik Ikrimah. Akhirnya timbul di situ perseteruan. Nah, akhirnya Nabi Adam memberikan solusi, baik kalau memang kalian tidak setuju dengan apa yang telah direncanakan oleh Nabi Adam, sekarang silakan masing-masing berkurban. Qabil itu pekerjaannya adalah petani, Habil pekerjaannya peternak. Akhirnya Qabil ini beliau kurbannya menggunakan tanaman, ya, pertanian, Habil menggunakan kambing. Tapi perbedaan dari keduanya adalah kalau Qabil ini mengambil barang-barang yang jelek-jelek. Jadi barang yang jelek dikumpulkan, karena dia tahu kalau yang barang yang bagus dia simpan untuk diri pribadi. Tapi kalau Habil beda. Kalau Habil dia memilihkan kambing yang paling besar, yang paling bagus, yang paling bersih untuk dihadiahkan. Karena dia tahu esensi daripada kurban adalah bagaimana kurban ini diterima oleh Allah. Maka dia cari yang terbaik. Agar yang terbaik ini yang dihaturkan kepada Allah. Nah, akhirnya singkat cerita, oleh Allah yang dipilih adalah kambingnya Habil. Diambil oleh Allah dan disimpan di surga. Yang kemudian pada zaman selanjutnya, kambing itu yang dijadikan pengganti daripada Nabi Ismail. Nabi Ismail mau disembelih, kemudian digantikan oleh kambingnya Habil itu yang disimpan oleh Allah di surga. Fi riwayatin demikian. Jadi intinya kurban ini adalah syariat Nabi Ibrahim. Kalau sejarahnya tadi, ya, kalau dulu kurban bisa menggunakan tanaman, bisa menggunakan yang lain. Tapi kalau untuk spesifik kurban menggunakan hewan ternak, ini mulai ada di zaman Nabi Ibrahim. Dimulai dari cerita pengorbanan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Al-udhiyah menurut bahasa adalah ma yudbahu minan na'am taqarruban lillahi ta'ala. Udhiyah ini adalah hayawan yang disembelih dengan tujuan untuk taqarruban ilallahi ta'ala. Dengan tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran dikatakan artinya dagingnya, darahnya hayawan tidak akan sampai kepada Allah. Dalam artian bukan itu yang dicari oleh Allah. Tapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan dari orang yang berkurban. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada kelapangan dada untuk menyisihkan harta yang dia miliki dan dia haturkan kepada Allah. Jadi yang diterima oleh Allah adalah perasaan yang ada dalam hati tadi. Bukan kambingnya, bukan sapinya, bukan ontaknya, tapi adalah keikhlasan dari orang yang berkurban. Kita tahu sekarang harga kambing, harga sapi, ataupun harga hayawan, itu kan bukan sesuatu yang murah. Tapi dia punya hati yang ikhlas, lapang dada untuk mengeluarkan harta tersebut, itulah yang menjadi nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini dikatakan min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Kurban itu punya waktu khusus, yaitu dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 11, 12, 13 terakhir. Yang dinamakan dengan ayyamit tasyrik. Ini sudah masuk kita malam 11 kalau di Indonesia. Kalau di sana masih tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian di sini pembahasan selanjutnya adalah hukmut tadhiyah. Apa sih hukum berkurban itu? Hukmut tadhiyah annaha sunnatu ainin lil munfarid wa kifayatin li ahli kulli baitin.
Hukum daripada berkurban adalah sunnah ain. Kalau memang dia sendiri, ya, tidak punya keluarga dan dia mampu. Sunnah ain. Jadi bukan hanya fardu saja yang dibagi itu. Ada fardu ain, sholat 5 waktu, fardu kifayah, contohnya sholat jenazah kan. Tapi dalam pembahasan ini juga ada yang istilah dengan sunnah ain, ada yang sunnah kifayah. Dalam artian, kesunahan itu gugur kalau memang sudah dilakukan oleh salah satu dari antara keluarga. Contoh, ada seorang ayah dan ibu, kemudian anaknya ada 6. Nah, ketika salah satu dari 6 orang ini sudah melakukan kurban, maka kesunahan ini gugur dari orang yang 5. Dalam artian, tidak ada tuntutan lagi. Tapi kalau memang mau silahkan, tidak dilarang. Itu yang dimaksud dengan sunnah kifayah. Wa annaha la tajibu illa bin nadri wa nahwihi. Dan kurban ini hukumnya sunnah selagi dia tidak bernadar. Maksudnya bernadar itu dia punya, misalkan gini, kalau nanti saya bisa lulus S2, saya mau kurban. Itu dimaksud dengan nadar. Dia menggantungkan ibadah dengan hal lain. Nah, ini yang dikritisi oleh ulama, ini juga. Ketika ada orang yang bilang, kamu mau kemana? Saya mau beli sapi buat kurban. Nah, ini ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalimat tersebut menjadikan kurbannya menjadi nadar. Makanya ada ulama yang berhati-hati dalam pengucapan lafaz. Ketika kita beli kambing, ataupun ketika kita ditanya oleh orang lain, itu buat apa? Nah, cara yang paling selamat ketika ada orang nanya, itu kambing buat apa? Atau kamu mau beli apa? Maka jawabannya adalah, saya beli kambing buat kurban sunnah saya. Ada embel-embel sunnahnya. Kalau tanpa disertai embel-embel sunnah, ini takutnya menjadi nazar. Seakan-akan dia akan pasti melakukan. Akhirnya akan dikatakan dimasukkan ke dalam nazar. Kalau konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau memang itu menjadi kambing nazar, berarti dia tidak boleh makan dagingnya satu iris pun. Tapi kalau dia itu adalah kambingnya adalah kurban sunnah, maka memakannya malah menjadi berkah, dianjurkan. 1/3 dia makan, kemudian sisanya dibagikan. Itu yang memang terbaik. Kalau memang kurbannya kurban sunnah. Nah ini, namun ada juga ulama yang memang mengatakan di sini dikatakan wa qala ba'dul mutaakhirin la tajibu bin nisbati lil amah li'anna al-ami ma'dzurun. Li'annahu la yudraku ma'na ma qalahu wa la yaqsidu bi an-nadhr. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau ada orang nanya, ini kambing siapa? Kambing saya buat apa? Buat kurban. Ulama yang mutaakhirin, ulama sekarang mengatakan hal tersebut tidak menjadikan kambingnya jadi nadar, enggak. Karena dia menjawab hal demikian, itu tujuannya untuk ikhbar. Ikhbar itu memberikan informasi saja, bukan ikror atau pengakuan. Jadi ada perbedaan antara ikhbar dengan ikrar. Kalau ikhbar itu berarti dia memberikan kabar. Tapi kalau ikrar berarti mengakui. Di perbedaannya tipis. Tinggal nanti dikembalikan kepada niatnya. Apakah dia niatnya untuk ikrar, melakukan deklarasi, atau hanya ikhbar saja, ngasih tahu, ini kambing saya. Mau saya pakai buat kurban. Itu yang berhubungan dengan hukum. Kemudian di sini syurutu tadhiyah. Syarat-syarat korban ataupun penyembelihan hayawan. Ada 4 syarat. Di sini dikatakan an-na'amu. Kurban ini harus berupa na'am. Na'amun itu adalah hayawan-hayawan ternak yang berkaki 4. Hayawan ternak yang berkaki 4. Itu tafsiran kebanyakan ulama mayoritas.
Namun ada sebagian ulama termasuk sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, mengatakan bahwa kurban itu bisa pakai ayam, bisa pakai apa namanya, angsa. Yang penting dia adalah hayawan yang bisa dimakan. Cuman itu adalah pendapat yang memang kurang kuat, tapi oleh sebagian ulama dianjurkan kalau memang orang yang tidak memiliki uang berlebih, ini dianjurkan ikut qaul tersebut. Jadi misalkan punya uang hanya cukup buat beli ayam, ya beli ayam kemudian disembelih, diniati untuk kurban. Itu pendapat, salah satu pendapat sahabat Ibnu Abbas. Namun kembali lagi tadi, kebanyakan ulama sepakatannya adalah bahwa yang dimaksud dengan na'am di sini adalah hayawan yang berkaki 4 dan memang sering biasa dikonsumsi, unta, sapi, ya. Disamakan dengan sapi itu kerbau, kambing, ataupun domba. Kemudian yang kedua, syarat daripada hayawan yang dikurbankan adalah ijza'ud do'ni. Giginya sudah poel kalau kambing. Poel itu apa istilahnya ya? Sudah tanggal, giginya udah ompong. Ganti dengan gigi baru. Karena kambing itu kalau masih muda, giginya gigi ya kayak seperti anak-anak itu kan. Gigi anak-anak dengan orang dewasa kan berbeda. Jadi gigi seri yang awal ini sudah hilang, minimal 1. Maka setelah itu dia dikatakan sudah cukup untuk disembelih. Itu kalau nanti menggunakan kriteria berupa tanggalnya gigi. Ada juga menggunakan bulu sanatan, usia setahun. Jadi kambingnya sudah masuk usia setahun. Cuman yang sulit, kita kan nggak tahu ya, dan nggak ada akte kelahiran kambing itu nggak ada. Jadi mendeteksinya sulit. Jadi yang lebih mudah adalah melihat dengan giginya saja. Adapun ketika nanti, wah saya takut ini nanti giginya dicabut sama pedagang kambingnya, itu tanggung jawab dia. Yang penting kita melihat secara zahir bahwa kambing itu sudah tanggal giginya. Itu kalau memang berupa kambing. Untuk sapi sendiri, bulughul baqar wal ma'zi sanataini. Kalau untuk sapi, ini usianya adalah masuk usia 2 tahun. Sudah masuk 2 tahun, ataupun sudah tanggal giginya. Giginya tanggal atau sudah masuk 2 tahun. Ini baru nanti boleh disembelih. Saya kemarin beberapa kali ya untuk cari sapi di sini, alhamdulillah kurban sapi dapat 3. Nah ini kita ketika beli sapi itu kadang lihat dari kondisi sapinya belum poel ataupun kambingnya belum poel. Kemudian kita nanya umur juga nggak ada yang tahu. Jadi ini harus lebih berhati-hati untuk jamaah sekalian, Bapak Ibu, kalau memang kita ingin cari hewan, kalau tidak miara sendiri, mending kita pakai referensinya menggunakan giginya, itu lebih selamat. Karena kita nggak tahu usia dari sapi, apalagi sekarang kan banyak makanan-makanan penggemuk hewan, jadi usia 1 tahun sudah seperti 2 tahun, banyak terjadi. Jadi daripada kita beli kambing atau sapi kemudian tidak cukup syarat, lebih baik kita memandang dari sisi giginya sudah tanggal apa. Kemudian wal ibili khamsa sinina, kalau untuk onta ini boleh dipakai kurban kalau dia sudah berusia 5 tahun. Namun untuk di Indonesia sulit, entah kalau di Jerman ada apa enggak, di mana, di Turki ada apa enggak itu unta. Kemungkinan mahal juga mungkin. Nah, disamakan dengan sapi tadi kerbau. Kerbau juga sama. Fi hukmil baqar al-jamus. Kemudian syarat selanjutnya, syarat yang kedua adalah faqdul aibil ladzi yunqisul ma'kul. Hayawan yang kita akan sembelih ini tidak cacat. Cacat yang bagaimana? Cacat yang bisa mengurangi daging. Maka kan ada cacat-cacat yang memang bisa mengurangi daripada bobot hayawannya sendiri, ada yang enggak. Seperti misalkan di sini dikatakan
matanya juling atau kakinya pincang. Hal-hal yang memang bisa berakibat susutnya daging. Nah, maka yang demikian nanti tidak sah. Tidak sah kita berkorban menggunakan sapi atau kambing yang cacat. Kemudian syarat yang ketiga adalah an-niyatu inda dzabhi. Kita niatkan. Niat, karena semua sesuatu butuh niat. Ya. Kalau tanpa ada niat ya berarti dianggap sebagai ya motong sapi buat makan bersama ataupun motong kambing untuk makan konsumsi biasa. Maka harus adanya niat. Makanya biasanya di Indonesia ini sebelum kurban ada Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min siapa? Kalau yang nyembelih dia sendiri, misalkan nih, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kita baca Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni saya. Tapi kalau punya orang lain, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min, misalkan namanya Ahmad. Min Ahmad bin siapa? Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ada orang nanya, bismillahirrahmanirrahim itu kan Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim juga sama. Loh, padahal di situ menyembelih sapi, menyembelih kambing, di mana sisi kasih sayangnya? Ada orang nanya seperti itu. Kemudian oleh ulama dijawab, setiap makhluk hidup ini pasti mati. Setiap makhluk hidup pasti mati. Tapi mati yang memang mulia di kalangan hewan adalah ketika matinya ini tidak sia-sia. Dalam artian dia dijadikan wasilah untuk kurban. Jadi dengan kita menyembelih sapi ataupun kambing, sebenarnya kita memberikan, ya kalau untuk manusia lah, mungkin derajat syahid gitu matinya. Tidak mati sia-sia, tidak mati untuk makan biasa. Jadi si sapi dan kambing ini merasa terhormat dengan adanya dia dijadikan sebagai tunggangan kita nanti menuju Shiratal Mustaqim. Di hal yang demikian adalah salah satu bentuk kasih sayang kita kepada hayawan tadi. Daripada matinya ketabrak ataupun matinya mungkin dimakan hewan buas. Itu adalah cara mati yang paling terbaik. Itu ada sebagian orang yang menanyakan kepada ulama. Nah ini tadi syarat-syarat tadi. Jadi yang pertama, syarat hayawan yang kita kurbankan adalah harus berupa hayawan ternak. Kemudian yang kedua juga harus sudah masuk usia kurban. Baik itu ditinjau dari sisi tanggalnya gigi, sudah ompong, atau ditinjau dari usia. Cuman yang paling selamat adalah kita menandai dengan tanggalnya gigi. Yang ketiga, kita harus berkorban dengan hayawan yang tidak cacat, ya, yang sehat. Yang paling bagus warna putih. Ya. Kalau memang ini cari putih untuk kurban. Bagaimana kalau kurban pakai kambing perempuan? Ya nggak masalah. Perempuan nggak masalah. Cuman yang bagus ya kambing laki-laki. Kemudian yang keempat, terakhir, harus adanya niat. Niat inda dzabhi. Ketika menyembelih. Kalau memang kurbannya kurban sunnah. Tapi kalau kurbannya kurban yang wajib, maka dengan kita niat untuk menjadikan kambing ini menjadi kurban, itu sudah dianggap cukup. Ini kambing kurban saya wajib. Nah, ketika nyembelih gak usah niat lagi, karena sudah diikat dengan ucapan tadi. Tapi kalau masih kurban sunnah, maka ketika menyembelih harus diucapkan. Kemudian waktu tadhiyah, kapan sih waktunya kita menyembelih? Waktu tadhiyah min mudhi qadri rak'ataini wa khutbataini khafifatin min tulu'i syamsi yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyrik. Waktunya kita menyembelih adalah sekiranya kita telah melakukan 2 rakaat sholat Idul Adha dan juga 2 khutbah
ya mungkin kira-kira waktu setengah jam lah atau 15 menit minimal itu. Ya. Khutbahnya singkat, kemudian sholatnya juga singkat. Kalau belum masuk waktunya demikian, maka tidak sah. Pada subuh misalkan nih, wah sebelum kita sholat kita potong dulu sapinya biar nggak repot. Nanti tidak menjadi kurban, hanya jadi sodakoh saja. Kemudian sampai kapan? Ila akhir ayami tasyrik, sampai tanggal 13. Jadi kalau misalkan kita baru dapat rezeki nih besok ataupun 2 hari lagi nih, masih ada waktu. Yang penting masih dalam kurun waktu tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Masih boleh kurban. Kalau sudah masuk malam ke-14, berarti 13 malamnya, maghrib, ini sudah tidak bisa kita melakukan kurban. Itu yang berhubungan dengan waktu tadi. Kemudian di sini dikatakan orang-orang yang mau kurban ini tidak dianjurkan untuk tidak mencukur rambutnya, mencukur kumisnya, jenggotnya, memotong kukunya dan bulu-bulu yang lain. Ini dianjurkan untuk tidak dihilangkan. Karena bulu-bulu yang ada di kita ini akan ditebus dosanya dengan bulu-bulu yang ada di hayawan kurban. Bulunya kambing, bulunya sapi. Dan itu juga berlaku untuk hayawannya, jadi jangan dicukur. Biarkan saja demikian. Kecuali kalau memang sebelum Zulhijjah sudah dicukur, nggak masalah. Tapi kalau sudah masuk tanggal 1, ini tidak usah dicukur. Kemudian ada dumantu jiwanhum audi al-wahidah. Nih. Sapi ini cukup untuk 7 orang. Begitu pula onta. Jadi satu sapi bisa untuk 7 orang, 1 kambing bisa untuk 7 orang. Bagaimana kalau kambing? Kalau kambing ini hanya untuk 1 orang. Maka kalau ada patungan misalkan nih, di satu daerah misalkan patungan, kemudian beli kambing, disembelih, maka menjadi sodakoh, bukan menjadi kurban, hanya menjadi sodakoh. Kalau ingin dijadikan kurban bagaimana ya? Bisa, berarti di model arisan itu yang mudah. Misalkan beberapa orang, kemudian patungan tahun ini jatahnya siapa, tahun depan jatahnya siapa. Dan itu yang memang dipraktekkan di kami di Asobariah ini. Ada untuk yang sapi ini dibuat 3 kelompok. Jadi tiap bulan ada rutinan nabung, ya, 1 bulannya 100.000. 1 bulan 100.000, kemudian nanti ada 21 orang. Tahun pertama kelompok A, tahun kedua kelompok C, tahun ketiga kelompok B misalnya. Hal yang demikian ringan tapi akhirnya kita bisa berkurban. Ini mungkin nanti bisa dipraktekkan kalau mau berkurban bareng-bareng dengan uang yang nggak kerasa, tapi karena ada jarak waktu dan temponya lama, akhirnya sama-sama bisa kurban. Jadi kalau memang sistemnya adalah 1 kambing dibeli 7 orang, kambing ini ya, maka nanti tidak sah untuk dijadikan kurban. Kecuali kalau di model arisan tadi, tahun ini jatahnya si Zaid, maka itu hal demikian dianggap sah-sah saja. Nah, ada cerita menarik seputar sapi dengan kambing. Dulu itu ada seorang kiai ya, ada kiai namanya Kiai Bishri Samsuri. Kiai Bishri ini terkenal ulama yang memang tegas, ulama fikih yang tegas. Didatangi oleh seorang bapak yang memiliki keluarga 8. Ayah, ibu, anaknya ada 6. Kemudian sowan kepada Kiai Bishri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kiai, saya besok mau kurban. Ini punya sapi 1. Dijawab oleh Kiai Bishri. Loh, keluarga kamu ada berapa? Keluarga saya ada 8, Kiai. Kemudian kata Kiai Bishri, waduh kalau sapi 1 nggak bisa. Ya.
Gak sah. Karena sapi hanya untuk 7 orang. Akhirnya si bapak tadi kebingungan. Pulang ke rumahnya, di tengah jalan ketemu sama temennya. Kenapa kamu kok kelihatan bingung? Iya, saya awalnya mau kurban sapi. Tapi kata Kiai Bisri nggak cukup. Sapi itu buat 7 orang, saya keluarga 8. Kata temennya, coba kamu soal ke Kiai Wahab Hasbullah. Biasanya kalau beliau punya jawaban yang enak. Akhirnya soal kepada Kiai Wahab. Kiai Wahab Hasbullah ini terkenal pakar usul fikih. Kemudian beliau konsultasi. Kiai, saya demikian, pengen kurban, punya 1 sapi, ini keluarga ada 8. Kata beliau, bisa. 1 sapi buat 8 bisa. Cuman gini mas, sampean kan anak yang terakhir masih kecil. Nah anak kecil ini gak bisa naik sapi, harus ada tangganya. Terus bagaimana? Beli kambing 1. Buat apa? Buat pijakan naik ke atas. Oh begitu Kiai? Iya. Oh iya, siap. Akhirnya dia beli kambing 1 dan kurbannya sah semua. Ini cerita yang unik, seorang Kiai Wahab yang bijaksana. Dua-duanya juga benar, dalam artian Kiai Bisri yang berpegang dengan fikih, Kiai Wahab yang memang ahli dalam sisi usul fikih, memberikan solusi kepada orang tadi. Kemudian selanjutnya, pembahasan yang terakhir tentang masalah masriful udhiyah. Ini daging dikasihkan ke siapa? Kita kurban, dagingnya dikasihkan ke siapa? Sudah saya terangkan tadi, kalau memang kurban itu adalah kurban wajib, ya, baik itu dinadari secara langsung ataupun memang tadi orang yang keceplosan dengan salah ngomong, kalau kita pakai pendapat pertama, maka semuanya harus diberikan. Tidak boleh ada yang dimakan oleh kepada siapa? Kepada orang fakir miskin, ataupun kepada tetangga-tetangganya yang sudah mampu pun berhak mendapatkan. Cuman bedanya, kalau orang kaya tidak boleh menjual daging yang dia dapatkan. Misalkan dia dapat daging nih, maka nggak bisa dijual. Tapi kalau untuk orang yang belum kaya, dalam artian taraf ekonominya ke bawah, ini dia boleh untuk menjualnya. Itu perbedaannya di situ. Makanya ada istilah hadiah, ada istilah sodakoh. Dalam hadis dikatakan, Rasulullah pernah, mana tadi hadisnya? Rasulullah pernah diberikan daging, kemudian beliau mengatakan, daging ini untuk kami hadiah, tapi untuk yang lain adalah sodakoh. Dalam artian perbedaannya demikian. Kalau untuk hadiah, maka dia tidak berhak untuk menjualnya kembali. Tapi kalau atas nama sodakoh yang memang diperuntukkan untuk orang-orang fakir miskin, ini bisa dijual kembali. Itu mungkin yang berhubungan dengan kurban. Mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kemudian kita langsung ke pembahasan kita, hadis mengenai siwak. Dalam hadisnya dikatakan, sholat yang menggunakan siwak, maka lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. Di pembahasan kita di malam hari ini adalah seputar siwak. Siwak itu sebenarnya dia bisa dikatakan, kalau dilihat dari sisi bahasa ya, siwak itu bisa bermakna pekerjaannya, bisa bermakna bendanya. Kalau istilah orang Sunda, orang Jawa bilang susur. Siwak. Nah, siwak ini dikatakan mutharatun lil fam mardatun lirrabb. Dia bisa membersihkan gigi dan bisa memberikan kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Apa sih keistimewaan siwak? Sampai-sampai Rasulullah dalam hadisnya kan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum biswak inda kulli sholatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Kalau saya nggak takut memberatkan, kata Nabi, kalau saya nggak takut memberatkan, saya akan wajibkan mereka itu mau sholat siwakan dulu.
Mau wudhu siwakan dulu. Kalau dulu mungkin pakainya siwak. Kalau sekarang ada pasta gigi. Sebenarnya siwak itu bukan hanya ketika mau sholat saja. Kalau kita buka di kitab-kitab fikih, bangun tidur juga dianjurkan siwak. Mau tidur juga dianjurkan siwak. Setelah makan dianjurkan siwak. Ketika mau mulut mulai tercium, dianjurkan siwak. Sama dengan anjuran dokter terkait sikat gigi. Namun kelebihannya, ya, siwak ini karena dia adalah alami, tanpa ada campuran kimiawi dan lain sebagainya, akan ada dampak yang langsung bisa kita rasakan. Salah satunya adalah orang yang bersiwak ini, satu, fasih dalam melafadzkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin fasih dalam melafadzkan Al-Quran, kita sering-sering siwak. Dan itu sudah pernah saya praktekkan ya, ketika di Lirboyo ataupun di sini. Ketika ada anak yang sulit untuk melafadzkan Al-Quran, kemudian saya suruh beli siwak. Siwak itu kan paling harganya 10.000 ya kalau di Indonesia. Kemudian saya suruh rutin untuk siwakan, alhamdulillah. Ya. Selain dia juga berproses dengan latihan terus, juga dengan dibantu siwak ini menjadikan makhrajnya menjadi bagus. Untuk alatnya sendiri, ini sudah banyak di toko-toko ya alat-alat siwak yang sudah dibungkus itu. Itu baik kita buka dulu, kemudian kita kelupas ini ya. Siwak saya ketinggalan di rumah. Kita kupas dulu kulitnya, kemudian kita lembutkan. Jangan siwak itu masih kayu, berbentuk kayu, belum dilembutkan. Akhirnya klotak, itu akhirnya nggak hasil tujuan dari siwaknya. Jadi kita kupas, kemudian kita haluskan ujungnya. Entah kalau di Jerman kesulitan apa enggak mencarinya. Cuman yang jelas, siwak itu kan pakai sikat gigi bisa. Jadi ketika kita selesai wudhu, kemudian kita sikat gigi, atau sebelum wudhu, kita sikat gigi, kita niati nawaitul istiak. Nawaitu al istiak. Saya niat untuk siwakan. Billahi ta'ala. Cuman yang kesulitan kalau mau sholat mungkin. Kalau mau sholat, sebagian ada orang yang menggunakan ujung bajunya. Cuman kalau memang hal demikian dirasa kurang pas, kurang sopan, kita bisa menggunakan benda-benda lain yang memang mempunyai karakter kasar. Entah nanti mungkin ada kayu ataupun apalah yang memang kasar, bisa kita gunakan. Kemudian untuk ukurannya, ini minimal tidak kurang dari ukuran panjang 4 jari. Jadi minimal segini. Jangan terlalu kecil sampai misalkan ukuran segini kecil. Jadi minimal ukuran panjangnya ini seukuran segini. Ya kira-kira mungkin 15 cm lah. Nah, ini ukuran minimal 4 jari. Ukuran maksimalnya jangan lebih panjang daripada 1 jengkal. Ya, 1 jengkal manusia ini jangan terlalu panjang. Sedang-sedang saja mungkin ya kurang lebih 5 jari lah. Nah, itu demikian adalah siwak. Salah satu hikmahnya kalau kita buka di kitab-kitab adalah bisa menguatkan pandangan juga. Orang-orang yang siwakan ini biasanya matanya ini kuat. Jarang yang ini. Pak Geri sudah punya siwak, alhamdulillah. Nanti bisa. Alhamdulillah. Jadi siwak itu, dan juga cara menyimpannya. Kalau kita dibuka kitab-kitab fikih juga, cara menyimpannya adalah tidak ditaruh di bawah, tapi kita carikan gelas, kemudian taruh di demikian. Jadi jangan sampai digeletakkan sembarang tempat kita taruh. Kalau sekarang sudah ada kapsulnya biasanya ya, ada wadahnya seperti pulpen itu dimasukkan ke situ. Itu lebih baik. Kalau orang-orang dulu biasanya karena belum ada tempat, biasanya diselipkan di kuping kiri. Seperti kalau orang dulu ya. Nah, ditaruh di situ. Ini kalau orang-orang dulu demikian. Kalau kita bisa jumpai mungkin nanti di Yaman itu masih banyak yang demikian. Ditaruh di kuping sebelah sini.
Ini yang berhubungan dengan siwak. Jadi untuk mata jadi kuat, kemudian fasih yang kita munculkan, selain juga ibadah dan juga menghilangkan bau-bau yang ada di mulut. Itu mungkin hadis yang kita bahas di malam hari ini seputar siwak dan juga seputar penyembelihan. Mungkin dari Bapak-Bapak ada yang ingin ditanyakan, kami kembalikan kepada Pak Jundu. Silakan. Mas Jundu. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Arif. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ada pertanyaan. Saya kasih waktu. Saya mau nanya. Ya, silakan. Mau nanya tentang yang kurban. Kan kalau di Indonesia sekarang atau di beberapa daerah itu sudah ada ketika berkurban itu langsung ada organisasi yang menservis diterima oleh penerima korbannya itu dalam bentuk kalengan sudah jadi gitu. Jadi tinggal masak atau tinggal makan. Nah ini bagaimana atau terus kenapa bisa sampai seperti itu? Atau kalau lebih baik yang mana jika dibandingkan dengan yang hanya kita biasanya itu kan ngambil di kilo langsung mentahannya. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Edwin. Ya, mau nanya nih Pak Ustadz. Masalah kurban ini, masalah kurban sapi ya. Nah, sapi itu kan ada yang gede, ada yang kecil ya. Itu kan kadang kalau sapi kan dibagi berapa orang gitu ya. Bagi ada 4, ada 6, ada berapa gitu. Itu apakah tergantung dari kiloannya atau bagaimana Pak Ustadz? Karena kalau zakat kan jelas kilo ya. Ya. Tapi kalau misalnya untuk kurban ini, kalau untuk yang sapi bareng-bareng itu bagaimana cara baginya itu ya? Ya, makasih Pak Ustadz. Ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendro ya? Ya. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz tentang hari-hari sekitar Idul Adha. Jadi tentang keutamaan ibadah yang utama yang dilakukan sekitar Idul Adha. Jadi kalau yang saya pahami itu kan hari-hari sebelum dan sudah Idul Adha itu ada hari Tarwiyah, terus kemudian Arafah, kemudian setelah itu ada Tasyrik gitu. Itu kan memperingati kejadian-kejadian yang yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gitu. Nah, kalau misalnya hari Tarwiyah itu ketika misalnya Nabi Ibrahim ketika berusaha untuk menanyakan makna mimpi beliau, gitu. Terus kemudian memperingatinya kita dengan puasa misalnya, kalau yang di sini, kalau yang nggak haji ya. Nah, jadi selain puasa itu untuk orang yang tidak sedang berhaji, kira-kira ibadah lain apa yang utama dilakukan di hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah dan juga di Tasyrik. Di hari Tasyrik, kalau di Tasyrik kan lempar jumroh nih, gitu, kalau di haji. Nah, kalau yang tidak berhaji, kira-kira seperti apa, Ustadz? Ya, terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya jawab Mas Jundun ya. Ya, silakan. Yang pertama tadi seputar bagaimana kalau haji kurban diurus oleh badan tertentu. Sebenarnya kalau daging sapi ataupun dalam proses pengolahan ataupun pengelolaan ini tidak ada kriteria harus siapa yang ini kan siapa. Mau disembelih sendiri, mau dimakan sendiri nggak apa-apa. Jadi kalau korbannya korban sunnah, dia mau nyembelih sendiri, dia makan sendiri, nggak masalah. Tapi kalau korbannya wajib, nanti harus dibagikan semua. Kalau ada pertanyaan, bagus mana memberikan daging mentah atau matang?
Ini kalau untuk kurban, ini yang bagus adalah memberikannya dalam keadaan mentah. Karena nanti orang-orang fakir ini bisa menjual kembali. Misalkan dia hari itu dapat daging 10 kilo, dimasak semua kan nggak mungkin. Disimpan, dia nggak punya freezer. Bisa dia jual. Kemudian dia pakai 1 kilo, yang 9 kilo dia jual misalkan. Makanya kalau untuk kurban, ini lebih baik mentah kalau untuk kurban. Masalah pengelolaan silahkan. Ya. Kalau memang ada yang mengelola lebih baik, tapi kalau tidak ada ya kita pakai adat istiadat Indonesia, biasanya kan ada panitianya dan diserahkan ke biasanya hubungannya dengan masjid dan lain sebagainya. Cuma yang terpenting adalah tadi ketika memang kurbannya kurban wajib, maka harus didistribusikan dan itu sulit kalau memang dilakukan oleh sendiri. Akhirnya ada inisiatif dari berbagai macam lembaga, ada organisasi ataupun pesantren ataupun masjid membentuk kepanitiaan ini untuk memudahkan pendistribusian dan juga pengelolaan. Adapun untuk dibentuk kaleng ya nggak masalah. Cuman yang baik dibagikan dalam keadaan ni'in. Ni'in itu mentah. Berbeda dengan akikoh. Kalau akikoh ini yang baik adalah matang. Cara menyembelihnya, kemudian cara motong persendiannya jangan sampai dipaksakan. Kan kalau akikah itu kalau nanti kita ngambil daging persendian ini kalau bisa jangan pakai kampak, tafaulan supaya tulangnya bayi ini nggak retak, nggak patah. Jadi itu kesimpulannya untuk pengelolaan daging ini memang tidak ada kewajiban harus di masjid atau enggak, tidak. Mau disembelih sendiri juga enggak masalah. Cuman yang dijadikan pertimbangan oleh para ulama di Indonesia sendiri adalah bagaimana pendistribusiannya merata, kemudian juga semuanya ukurannya rata, dan juga lebih memudahkan, juga menciptakan suasana gotong royong, solidaritas di kalangan jamaah masjid ataupun pesantren ataupun organisasi tersebut. Itu mungkin tentang masalah pengelolaannya daging Pak Yusuf. Ya, makasih. Selanjutnya tadi Pak Edwin. Sapi itu mungkin Pak Edwin tadi baru datang apa bagaimana? Untuk sapi kriterianya dia kan satu sapi mau kecil mau besar. Yang penting sudah memenuhi syarat. Syaratnya tadi kan ada 4 ya. Pertama adalah harus berupa hewan ternak. Kedua, dia memang sudah giginya tanggal ompong. Gigi serinya sudah ompong. Atau dengan usia tadi ya. Kalau sapi itu 2 tahun, kalau onta 5 tahun, kalau kambing 1 tahun. Kemudian syarat selanjutnya harus ada niat dan juga harus tidak cacat. Nah, ketika sudah terpenuhi kriteria tersebut, kemudian pembahasan selanjutnya tadi, untuk sapi hanya bisa digunakan untuk 7 orang. Mau kecil, mau besar. Yang penting syaratnya sudah terpenuhi. Misalkan ada sapi limosin. Berarti nanti ya untuk 7 orang. Ataupun sapi yang kecil, sama, 7 orang. Kalau buat sendiri bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi maksimal 7 orang. Kalau untuk beli sendiri bisa. Jadi misalkan beli sapi ini harga ukuran 1 ton. Dia untuk sendiri, nggak masalah. Digunakan akekah boleh nggak? Boleh. Misalkan Pak Edwin punya putra laki-laki, akekahnya pakai sapi sama pakai onta, nggak masalah. Jadi yang dibahas di sini adalah batas maksimalnya. Adapun untuk bagaimana cara membaginya, nah ini nanti kebijaksanaan daripada panitia, kalau memang diserahkan kepada panitia. Kembali lagi, karena untuk kurban ini tidak wajib kita berikan kepada panitia. Cuman kalau kita sudah menitipkan kepada panitia, ya berarti kita harus ikut dengan apa yang sudah
disepakati oleh kepanitiaan. Jangan sampai kita bawa sapi, misalkan untuk 7 orang, karena pasti panitia pun mempertimbangkan berapa yang akan dikasih jamaah. Jangan sampai yang lain dapat 5 kilo, kita mintanya 10 kilo, itu kan memberatkan juga kepada panitia. Jadi cara membaginya bagaimana ya, kita ikut prosedur yang ada di kesepakatannya saja. Kalau yang terjadi di Indonesia biasanya sapi satu, tiap orangnya ini dapat 3 kilogram. Itu umumnya 3 kilo. Jadi 3 kilo untuk 7 orang. Berarti 21 kilo dari total ini dibagikan kepada yang mempunyai bagian. Sisanya dibagikan. Itu yang memang saya ketahui di Jawa juga sama. Modelnya seperti itu. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 5 kilo. Terserah nanti kebijakan dari panitia. Adapun kalau memang kurbannya adalah kurban wajib, maka kembali lagi tadi, nggak boleh satu iris pun dia makan, karena itu menjadi kewajibannya dia. Itu yang berhubungan dengan pembagian dari Pak Edwin. Masih ada yang dijanggalkan? Enggak, makasih Pak Ustadz, jelas. Tadi maaf, kayaknya agak ngelamun. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Yang terakhir terkait amalan-amalan. Amalan-amalan di Asyri Dzulhijjah, 10, tanggal 1 sampai tanggal 10. Memang spesifik yang memang hubungannya dengan selain kurban, itu tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Jadi kita dianjurkan untuk puasa kan. 1 sampai 9 ini dianjurkan untuk puasa. Selain puasa ada wiridan lain. Kita kalau buka di kitab karangannya Bib Zain bin Smith ataupun yang diamalkan oleh ulama-ulama Yaman, ini ada bacaan-bacaan tertentu seperti La ilaha illallah adadal layali wad duhur. Ada bacaan-bacaan tertentu, ada sholat berupa puasa. Dan itu tentang puasa di tanggal 8 dan 9. Yang masih diperselisihkan ulama adalah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Ada yang mengatakan memang ada riwayatnya, ada yang mengatakan tidak ada. Yang saya bahas minggu lalu, kalau nggak salah ya, hadis riwayat Siti Aisyah dengan hadis riwayat Siti Hafsah ini berbeda. Kalau yang di Siti Aisyah ini hanya menganjurkan tanggal 9 saja, tanggal 8. Kalau yang hadis riwayat Siti Hafsah ini menganjurkan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang berhubungan dengan puasa. Kemudian untuk yang berhubungan dengan wiridan khusus. Wiridan khusus, kalau yang memang ada hadisnya untuk Arafah. Untuk Arafah tanggal 9, kalau di kita berarti kemarin hari Kamis, itu dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa alhamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali. Kemudian ditambah al-ikhlas 1000 kali. Itu yang dianjurkan. Dikatakan itu adalah doa Arafah. Doa Arafah itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in. Saya menggunakan redaksinya Habib Umar. Ada penambahan. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Itu redaksinya Habib Umar. Jadi itu untuk spesifik wiridan di hari Arafah. Kalau bisa 1000, kalau nggak bisa ya sesekuatnya. Itu yang berhubungan dengan Arafah. Nah juga di Arafah ini yang paling bagus adalah ba'da zawal atau ba'da zuhur. Ketika waktu mereka sedang wukuf di sana. Kalau di Indonesia mungkin ba'da asar ya. Kalau di Jerman mungkin ya sekitar ba'da zuhur. Waktunya sama, mirip-mirip mungkin. Lebih pagi Nah, dikit. itu adalah waktu beda sedikit.
waktunya waktu mustajab. Di situ kita siapkan doa-doa yang akan kita baca. Di situ termasuk doa mustajab, ya, waktu mustajab untuk berdoa. Makanya di sebagian daerah itu ada istilah ta'arif. Ta'arif itu apa ya? Seperti wukuf-wukufan gitu. Ya. Membuat suatu acara seperti seakan-akan wukuf, tapi dia tidak wukuf karena masih ada di Indonesia atau ada di Yaman. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama di Yaman. Ulama-ulama di Yaman ini biasanya tanggal 9 ba'da asar ini berkumpul, kemudian baca wiridan tadi. Baca wiridan la ilaha illallah adalah layali, kemudian la ilaha illallah adalah syarika. Itu mungkin dari siapa tadi? Pak Hendro. Kemudian untuk ayam tasyrik ini yang menjadi spesifik ayam tasyrik ibadah adalah dengan kita berkurban. Karena di situ tidak dianjurkan untuk apa namanya? Berpuasa, kan haram ya. Berpuasa hukumnya haram. Yang dianjurkan adalah kita berkurban. Ataupun juga takbir. Takbirnya takbir muqayyad, tapi yang sudah saya katakan ketika kemarin Idul Fitri. Takbir itu ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Kalau takbir muqayyad itu hanya malam Id saja. Idul Fitri, Idul Adha, malamnya itu takbir mursal. Jadi takbir mursal itu mau ketika di pasar, mau di mana, tanpa ada keterangan waktu lah. Itu yang dimaksud dengan takbir mursal. Nah, khusus untuk Idul Adha, ini ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad kapan waktunya? Takbir muqayyad itu adalah dari mulai tanggal 9 ba'da subuh. Jadi dari mulai yaumil arafah ba'da subuh sampai hari tasyrik asar tanggal 13. Itu ketika kita sudah melakukan sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau jamaah, mau sendirian, disunahkan untuk baca takbir. Misalkan sholat duha, nah selesai sholat duha kita takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu yang memang berkaitan dengan hari-hari tasyrik. Jadi setelah sholat sunnah, setelah sholat wajib, ataupun ketika kita melihat hayawan yang akan dikorbankan, ini dianjurkan untuk membaca takbir. Itu mungkin Pak Hendro. Ya, kalau untuk zikirnya nggak ada. Soalnya kan ini kan event yang diperingati kan ketika Nabi Ibrahim mendapat godaan dari setan itu untuk. Oh iya. Terus apakah ada semacam ya zikir atau menolak setan itu? Iya, ya. Secara umum, kalau yang spesifik ada dalam hadis itu adalah memang untuk orang-orang yang melakukan ibadah haji. Nanti ada wiridan-wiridan khusus ketika melontar jumrah, ataupun ketika nanti melakukan ritual-ritual yang lain. Untuk orang-orang yang tidak melakukan haji, apa dong yang harus kita lakukan? Ya kita bisa isi dengan hal-hal lain yang memang nuansanya nuansa bulan mulia ya. Dalam artian ini memang waktu yang event yang luar biasa. Namun di situ tidak ada keterangan khusus terkait wiridan-wiridan di ayam tasyrik. Dalam artian dibebaskan. Mau baca Quran juga bagus, mau sholawat juga silakan. Karena yang spesifik banyak ini wiridan di tanggal 9 malah. Tanggal 9, kemudian tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini memang banyak riwayat-riwayat yang membahas tentang wiridan-wiridan adhkar-adhkar. Adapun untuk ayam tasyrik, ya tadi itu kita berkorban atau kita melantunkan takbir setiap ba'da sholat. Adapun untuk wiridan khusus, kami belum mendapatkan keterangan, dan juga saya cari-cari memang yang lebih banyak itu keterangan untuk tanggal 9. Ya. Mungkin nanti kalau memang saya ada keterangan tambahan, bisa saya lampirkan di. Atau mungkin bapak-bapak ada yang pernah dengar, saya juga istifadah untuk ayam tasyrik. Bisa nanti dikirim di Skype terkait wiridan-wiridan di ayam tasyrik.
Kalau masyarakat Jerman kan banyak yang dari Turki dan beberapa Timur Tengah nih. Kalau di sini tradisi mereka biasanya hari Tasyrik itu masih dianggap hari raya gitu karena ada hadis yang mengatakan hari makan dan minum kalau salah. Ya. Hari Tasyrik itu. Jadi mereka merayakan Idul Adha lebih lama dibanding Idul Fitri. Dengan ya, yang jelas itu takbir itu tadi seperti yang Ustadz sampaikan dan berkunjung-kunjung ke handetolan ke keluarga terus makan gitu-gitu. Ya tentunya makan bagian dari kurbannya itu yang sepertiga yang masalah. Memang perbedaannya di Indonesia sama di luar tuh begitu. Kalau di Indonesia yang ramai Idul Fitri. Kalau di luar negeri itu yang ramai malah Idul Adha. Makanya dinamakan Idul Akbar ya. Ya. Idul Adha Kabir. Ya. Karena momennya beda kalau di Indonesia. Entah karena apa itu ya. Karena mungkin sudah puasa lebih lama dan hukumnya wajib mungkin akhirnya lebih semarak. Kalau di luar negeri itu malah momen untuk mudik itu di Idul Adha. Seperti saya punya beberapa teman yang memang dia kerja ataupun ada yang kuliah di Mekah, di Madinah. Jadi Mekah Madinah ini kalau memang sedang musim haji, mereka yang nggak haji ya pulang kampung. Ya. Pulang kampung, kemudian merayakan Idul Adha di rumah. Itu yang ya mungkin karena kulturnya beda ya. Di sana ada agenda haji, kemudian dekat dengan pusatnya. Kalau kita kan jauh, akhirnya. Kalau di Madura kayaknya masih lumayan dominan peringatan Idul Adha-nya itu, Pak Ustadz. Oh, kalau di Madura. Ya? Jadi kan asli pun di Madura nggih? Saya Sidoarjo, Jawa Timur. Oh, Sidoarjo. Iya, tapi dekat Madura dengan Madura. Okay. Ya. Sidoarjo. Siwalan, saya pernah di Siwalan. Di Pondok. Oh, ya, nggih. Siwalan Panji ini kan. Okay. Kalau di kita kan yang ramai itu adalah Idul Fitri biasanya. Ada kelebaran ketupat. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Hendro. Monggo yang lain atau dianggap cukup. Ini doanya mudah-mudahan sehat. Ini udah 2 hari ini apa efek alam gaib apa gimana jadi agak panas badan ini. Mohon doanya juga besok insya Allah jam 7 kita mulai kurban di sini. Mudah-mudahan semuanya dikasih rezeki luas oleh Allah bisa kurban entah tahun ini tahun depan. Diberi taufik inayah juga untuk menghabiskan Zulhijjah ini berarti kan akhir tahun ya. Kita menyongsong awal tahun, kita selesaikan yang buruk-buruk di tahun ini. Mudah-mudahan oleh Allah digantikan dengan yang baik-baik di tahun yang akan datang Muharram 1442. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Amin. Ya, terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz Arif dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab. Yang mimpin doa siapa nih Ustadz Arif? Saya tanya dulu. Beliaunya aja. Pak Geri. Pak Geri. Saya lagi. Oke. Silakan Pak Geri. Ya, mungkin dalam kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Adha pada yang hadir di sini semua, yang tadi belum saya beri selamat. Taqabbalallahu minna minkum, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Iya, mungkin kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal qalbi la takhsha wa na'udzubika minal ilmi la yanfa wa na'udzubika minan nafsi la tashba wa na'udzubika du'a yusma.
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومهون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustaz Arif yang sudah bersedia walaupun di hari Lebaran. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan saya mohon maaf ini 2 pertemuan. Oh, enggak apa-apa. Kan jadi aduh ya Allah. Memang keadaannya. Mudah-mudahan di lain waktu enggak ada halangan, lancar semua. Insyaallah ya, amin 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 ya. Semuanya mohon pamit. Ya, terima kasih. Salam buat Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Pondok Pesantren As-Sabariyah. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Adha. Taqullah minkum. Mohon maaf lahir batin ya. Amin amin. Makasih semuanya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.